Kita akan menyampaikan satu informasi yang saya kira ini bukan jadi wacana lagi, tapi memang sudah diberlakukan oleh Dinas Perhubungan Pekanbaru dan mungkin juga sudah Anda nikmati di jalan-jalan Anda ya, Mitra Kota, yaitu smart lighting. Tapi sebelum kita bertanya teknis dari smart lighting, apa kegunaannya, fungsinya, mungkin lebih baik kita bertanya dulu kepada teman-teman dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ya, ada Bang Adi dan juga Bang Ansar. Kenapa akhirnya Pemko Pekanbaru dalam hal ini Dinas Perhubungan menerapkan smart lighting? Apa latar belakangnya? Apa tujuan utamanya? Silakan Bang Adi. Oke, terima kasih Mbak Jessi. Jadi kenapa smart lighting? Kita ingin berbicara terlebih dahulu secara umum bahwa latar belakang masalahnya adalah sejalan dengan perkembangan Kota Pekanbaru yang begitu pesat, pemukiman-pemukiman baru yang dibuka. Jadi kebutuhan terhadap penerangan jalan itu semakin meningkat. Yang kedua, masih banyaknya digunakan bola-bola lampu yang berdaya besar sehingga tagihan lampu penerangan jalan yang ditagihkan ke PLN ke kita begitu besar. Nah, terhadap masalah ini contohnya seperti ini. Mungkin datanya di tahun 2017-2018 itu terakhir itu tagihan lampu penerangan jalan yang ditagihkan PLN ke kita itu berjumlah lebih kurang 13 miliar. Sementara kita menerima pajak penerangan jalan yang dipungut oleh PLN dari masyarakat yang disetorkan ke Pemko Pekanbaru itu lebih kurang sekitar tidak sampai 10 miliar pada saat itu, hanya 9 miliar. Artinya kan kita tekor. Nah, gimana cara menutupinya? Nah, kami dari Dinas Perhubungan mempunyai berbagai program strategis terhadap itu. Yang pertama, tentunya dalam jangka pendek, itu di tahun 2019 kita melakukan penertiban terhadap lampu-lampu yang melebihi daya tersebut dan menggantikannya dengan lampu-lampu yang sesuai standar. Yang kedua, sejalan dengan itu kita melakukan meterisasi terhadap lampu-lampu penerangan jalan umum. Dan yang ketiga, kita melakukan peremajaan terhadap LPJU kita tersebut. Peremajaan ini salah satunya dengan smart lighting dan PJUTS, penerangan jalan umum tenaga surya. Nah, sekarang kita berbicara smart lighting, mungkin secara teknis nanti akan disampaikan oleh Kasih PJU-nya Pak Aan. Nah, itulah yang mendasari kita. Nah, hingga saat ini data yang ada di kita, angka tagihan listrik yang kita bayar ke PLN itu sudah sekitar 5,4 atau 5,2 miliar dari tagihan 13 miliar tadi per bulan. Nah, artinya kan signifikan sekali turunnya. Signifikan sekali, begitu besar pengurangan tagihan yang mesti kita keluarkan ke PLN tersebut. Nah, mungkin ke depan dengan program kita ini, dengan adanya salah satunya smart lighting ini, nanti kita mempunyai target tagihan ini bisa di bawah 5 miliar ya Pak An ya. Sehingga tahun depan kita sudah di bawah 5 miliar sehingga kita bisa menghemat anggaran di situ. Namun kita juga tidak dengan penekanan itu kita tidak ingin mengurangi hak-hak masyarakat terhadap penerangan jalan tersebut. Begitu Mbak Jessi. Jadi dengan pengurangan yang luar biasa ini hampir 50% lebih, ini tidak membuat masyarakat meraba-raba di malam hari, ibaratnya begitu ya Bang ya. Kita berusaha untuk terang itu. benderang. Berusaha untuk itu sambil jalan dan berusaha untuk itu gitu. Nah, untuk mengupayakan itu, kita juga di Dinas Perhubungan itu kita punya kawan-kawan yang bekerja, kita bagi 2 shift, pagi dan malam hari. Mereka sampai malam hari itu bekerja sampai jam 1 untuk mengawasi lampu-lampu yang di luar smart lighting tadi. Kalau smart lighting ini Mbak Jessi, kita bisa kontrol di ruangan kita melalui HP Android kita. Mungkin pengawasannya lebih mudah, tapi terhadap lampu-lampu yang lama, yang konvensional tentu harus kita lakukan pengawasan. Itu yang sampai malam, sampai kadang sampai jam 1 ya Pak An ya. Anggota kita turun keliling dengan sarana yang ada di kita. Pantesan Pak An nih mukanya agak kurang tidur ya Pak ya. Bercanda ya Pak ya. Tapi ini berarti belum semua daerah atau kecamatan di Kota Pekanbaru menggunakan smart lighting. Beberapa wilayah mungkin bisa disampaikan yang sudah bisa menikmati smart lighting ini di mana aja sih? Oke, smart lighting ini baru kita lakukan di tahun anggaran 2020. Tahun ini berarti ya,
Sebetulnya kebutuhan lampu kita itu ada lebih kurang 37.000 titik. Nah, Baik. smart lighting yang baru kita pasang ini baru sekitar 761. Jadi masih banyak lagi yang belum kita lakukan. Makanya tadi ada 3 program kita semua sambil jalan. Ujung-ujungnya kita ingin mengusahakan penekanan terhadap tagihan listrik tersebut. Jadi goal kita semua nanti di 37.000 titik ini menggunakan smart lighting atau tetap ada yang lampu biasa, lampu yang sekarang digunakan atau gimana nih? Kalau kita menggunakan smart lighting tentu tergantung dengan anggaran yang tersedia di kita. Nah, itu prosesnya sambil jalan saja, Bu. Beriringan semuanya. Oke. Jadi ongoing ya, tapi memang sudah ada 761 titik yang menggunakan smart lighting. Nah, mungkin bisa disampaikan juga secara teknis Bang Aan, beda smart lighting dengan penerangan jalan umum biasa nih seperti apa? Apakah ketika kita diterangi lampu ini kita akan menjadi pintar atau kan namanya smart lighting gitu? Gimana nih Bang? Baik, terima kasih. Oke. Ya, sedikit ulasan tentang smart system lighting. tadi. Siap. Pertama, sesuai dengan program Bapak Wali Kota, Smart City, yang turunannya ke PJU kita ini ya smart lighting. Artinya lampu pintar, menggunakan daya rendah, kemudian bisa dimming sendiri ataupun kita atur sendiri. Artinya di saat jam-jam tengah malam lalu lintas sudah lengang, dia akan berkurang dayanya. Artinya kalau tadinya daya itu 100 watt, pas jam 1 malam dini hari turun 80, 70 terus ke bawah sampai dia mati. Kemudian setelah itu lampu tersebut bisa menginformasikan kita apabila lampu itu mati, rusak segala macam, ada informasi ke handphone atau ke apa kita kan. Sehingga kita bisa quick respon langsung menindaklanjuti apa kemudian tindakan selanjutnya gitu Pak ya. Oke. Selanjutnya kita bisa menghitung berapa sih rekening yang akan kita bayar. Jadi data dari PLN itu bisa kita sinkronkan tagihan lampu jalan tersebut. Misalnya diperkirakan Jalan Ponegoro itu tagihan yang berjalannya dari PLN mintanya misalnya 2 juta. Sementara kita bisa cross check benar nggak itu. Ya kalaupun ada selisih koma digit berapa itu bisa di apa. Lebih kurang demikian. Tapi untuk si bola lampu dari smart lighting ini sendiri, apakah memang lebih mahal daripada lampu biasa? Dari segi watt juga lebih rendah daripada watt biasa atau gimana sih Pak Ansar? Udah begini, smart lighting ini sendiri ada beberapa macam tipe, wattnya pun ada. Dari yang kecil sampai yang besar. Ada yang dari 60 watt, 80, 90, 100, 120, 480 pun ada. Dan yang kita pakai sekarang adalah? Yang 120 untuk Sudirman kita rencanakan, jalan-jalan lainnya kita bikin 60 watt ada. Jadi kita menyesuaikan jalan ya, tidak semua kita sama ratakan untuk wattnya sendiri Bukan. dari smart lighting ini. Tapi jatuhnya yang memang ditekankan Bang Aan di sini adalah bagaimana kita mengontrolnya dan bisa disinkronkan, kemudian juga bisa terus diantisipasi untuk redup. Ya, dimming. Tingkat dimming. Dimmingnya gitu ya. Oke, dimmingnya ini bisa diatur. Oke, baik. Dan ini sudah ada tadi sampaikan Bang ini ya, tadi sudah ada 761 titik. Target kita sendiri sampai dengan akhir tahun ini akan ada di berapa titik nih atau minimal sampai 2021? Ya, kembali lagi tergantung ketersediaan anggaran. Baik. Karena di tahun 2020 ini ada COVID, tentu bermasalah sama anggaran. Kita punya renstra sampai 2025, 20, 21, 23 seterusnya, itu ada. Tapi tergantung lagi anggaran. Jadi kalau anggarannya ada, kita tambah terus gitu ya Pak ya? Ya. Oke, Bang Adi mungkin bisa disampaikan juga dengan turunnya drastis ini tagihan kita, apa kemudian efek kepada masyarakat? Karena kan ada beberapa kali nyampai di Halo Barabas juga ya, bagaimana kemudian lampu yang bukan smart lighting nih, masih lampu biasa, lampu PJU biasa, itu kemudian sudah diganti dengan lampu yang dari Disub karena mensinkronisasikan tagihan tadi, itu ada yang bilang wattnya jadi lebih kecil, terus daya redupnya jadi lebih kecil, lebih terbatas gitu. Kemudian ketika mereka mengganti pun itu tidak dikembalikan alias bola lampu yang milik warga ini
diambil oleh teman-teman di Suma itu seperti apa tuh? Oh, kalau untuk seperti itu mungkin itu teknis, mungkin Pak An bisa menjawab. Oke, siap Pak An, silakan Pak. Baik. Baik, saya sampaikan. Kita melakukan penertiban itu ada aturannya. Oke. Ya, Perwako tadi kan. 2019 kita telah melaksanakan penertiban sampai lebih kurang Maret 2020. Artinya setelah kita lakukan penertiban, kita bongkar lampu-lampu jalan yang berdaya besar tadi dengan menggunakan lampu hemat energi. Setelah kita laksanakan penertiban, ini kita entry kepada pihak PLN. Artinya dua belah pihak setuju. Kemudian di tiang lampu jalan telah kita tertibkan itu kita kasih stiker. Jadi apabila setelah kita laksanakan penertiban, masyarakat menukar bola itu sendiri, itu tidak tanggung jawab kita. Artinya akan dieksekusi oleh PLN. Tidak kita bayar gitu. Jadi kalau memang ada informasi, ada pembongkaran lampu jalan tetapi tidak diganti, tidak pasang, kembali lagi dipertanyakan sama warga setempat, dari pihak mana yang bongkar. Kalau jelas dari kita di sub, tentu ada atribut kita. Sementara kita bekerja itu jelas pakai mobil keren dan platnya plat merah. Kalau di luar itu berarti bukan kita. Jadi nggak mungkin ketika kita mengganti, misalnya nih satu lampu itu kita tertibkan karena melanggar aturan Perwako tadi, itu pasti akan kita langsung ganti dengan lampu yang benar-benar sesuai aturan gitu ya, Iya, Bang Aan betul. kira-kira ya. Yang daya rendah itu. Tidak akan mungkin kosong gitu ya. Tidak mungkin. Memang kalau di jalan sendiri sebutlah di penerangan yang mungkin skupnya kecil ya, sebutlah jalan-jalan kecil di Kota Pekanbaru bukan level Sudirman, itu minimal atau maksimal wattnya berapa sih Bang? Ya kembali lagi sesuai dengan peraturan Perwako tadi di tahun 2010 untuk perumahan, jalan lingkungan segala macam itu dayanya di 100 watt maksimal. Maksimal. 100 watt di Perwako ada itu. Kalau misalnya lebih dari itu otomatis pasti kita akan ganti. Kita ganti. Dan sejauh ini sudah berapa banyak yang sudah kita tertibkan? Kan tadi disampaikan Bang Adi sepanjang 2019 ya sudah kita lakukan penertiban. Berarti sudah hampir semua itu penertiban kita lakukan atau Iya. masih akan lanjut terus? Lanjut terus. Karena sampai hari ini lampu jalan itu kan berkembang terus. Mungkin hitungan tiap hari mungkin bertambah. Sesuai dengan kemajuan pesat kota tadi kan. Artinya dari 2019 sampai 2020 kita telah mengganti lebih kurang 20.000 titik lampu. Yang tidak sesuai dengan aturan. Perwako tadi. Oke, 20.000 titik lampu. Tapi ini masih akan terus bertambah Bang Aan berarti ya? Ya. Sesuai dengan Perwako tadi ketika lampunya tidak sesuai dengan aturan. Tapi kalau misalnya kita udah ganti nih, kita lakukan penertiban, tapi ternyata di tengah-tengah jalan diganti lagi oleh warga. Ya, itu gimana Bang? Ya artinya kita Pemko tetap membayar ke listriknya sesuai dengan stiker yang dipasang tadi. Karena telah kita tertibkan, kita pasang stiker itu 60 watt misalkan, 60 watt itu kita bayar. Digantinya jadi 250. PLN yang ini. Kok Pemda tidak akan membayar listrik? Ya PLN akan bongkar. Itu urusannya dengan PLN berarti lagi ya? PLN bongkar. Oh, oke. Jadi permasalahan warga setelah diganti oleh Disub mau diganti lagi menjadi lebih besar, ya itu balik lagi urusannya sama PLN. Kira-kira seperti itu. Baik, ini ada satu WhatsApp dari Ibu Susi di Jalan Soekarno-Hatta, Bang Aan, Bang Adi, di depan Citraland sampai lampu merah Arifin Ahmad. Ada lampu jalan yang padam, rawan jambret. Benarkah? Artinya Jalan Arifin Ahmad ya? Iya, persis depan Citraland katanya nih Pak. Sampai lampu merah Arifin Ahmad. Ada lampu jalan yang padam, berarti nggak semua ya, ada beberapa yang padam. Jadi dapat saya sampaikan, Pak Kabida. Ya, silakan. Kita sudah komitmen untuk lampu-lampu konvensional ini akan kita ganti dengan lampu LED smart system. Artinya tidak mungkin kita beli bola lampu tersebut untuk perbaikannya. Jadi artinya ada wacana kita mengganti lampu-lampu itu dengan LED. Hanya saja nunggu waktu lah gitu. Sesuai dengan anggaran. Nunggu waktu kan nunggu anggaran nih Bang. Ya lebih kurang itulah bahasa. Berarti kalau nunggu anggaran apa yang dilakukan masyarakat dong selama anggaran itu belum ada? Apakah kita harus hidup dalam kegelapan ketika ada di jalan itu Bang Aan? Ya kita berupaya memperbaikinya. Hanya saja mungkin karena keterbatasan armada segala macam memang belum sampai ke situ. Baik. Dan ini mungkin juga
akan ada di beberapa jalan lain ya. Ini ada juga yang menanyakan Jalan Jenderal Ujung yang jalannya sudah dilebarkan, juga minim lampu jalan. Nah, gimana nih? Bang Aan, silakan. Kita akan jeda sejenak mungkin saya kira ya. Pastikan Anda masih di Halo Barabas Sore Mitra Kota. Nanti setelah ini kan juga kita akan ditanya. Tadi Bang Adi menyampaikan bahwa tidak hanya smart lighting, tapi banyak terobosan-terobosan dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang juga dilakukan untuk menuju Smart City Madani tadi ya, sesuai dengan visi misi dari Pak Wali Kota. Pastikan Anda masih di Halo Barabas Sore Mitra Kota. Perhubungan ini sudah menerapkan smart lighting. Kalau kita lihat waktunya sudah dari 2019 ya Bang Adi, Bang Aan ya. 2020, tapi penertiban untuk menuju penerapan ini dari 2019. Dan disampaikan Bang Adi juga di sini bahwa ini adalah salah satu terobosan untuk bisa menurunkan ya atau mensinkronkan tagihan yang luar biasa membengkak di 2017 dan 2018. Ini waktu itu menjadi sangat masalah sekali berarti ya Bang Adi ya. Ketika tagihan yang membengkak gitu ya, iyalah ya, gitu. Mungkin Mbak Jessy pernah dengar beritanya. Heboh sekali waktu itu ya. Tagihan kita hampir mencapai 13 miliar, 12 miliar itu kurang lebih non meterisasi, yang 1 miliar meterisasi. Makanya tadi kita sampaikan ada 3 program. Yang pertama penertiban, yang kedua meterisasi. Jadi kita mutasi yang non meterisasi ini kita kasih meterisasi sehingga bisa lebih akuntabel dalam pencatatannya. Oke. Ini apa yang terjadi sebelumnya? Apakah memang pengawasan kita saat itu kurang atau kita belum sampai ke meterisasi ini sehingga kita sampai loss 2 kali lipat dari tagihan yang seharusnya? Apa yang terjadi saat itu? Bang Aan mungkin bisa ikut menjawab nih. Apa ya saya ngomongnya deh. Karena kita gabung ke Dinas Perhubungan kan tahun 2017. Oke. Ya barangkali yang dulu mungkin yang jawab ya. Ini Perwako ini belum dilaksanakan, itu saja mungkin. Tapi mungkin ada juga beberapa warga. Ibu, saya potong Ibu. Apa tuh, Bang Adi? Mungkin yang dulu itu dulu karena kita banyak belum meterisasi. Yang namanya belum meterisasi ini tagihan kita kan tidak bisa kita ukur. Artinya PLN mengukurnya di situ berdasarkan abonemen. Abonemen itu kali dua, makanya nilainya ya berkali-kali lipat jadinya. Jadi kalau saya tambahkan Pak Kabit, karena sesuai keadaan di lapangan, kalau lampu jalan itu 500 watt, jadi sesuai dengan SK direksi PLN itu 500 watt jadi kali 2 jadi 1000 watt. Sebulan 1 titik kita jadi bayar kalau berapa? 500 watt kita pasang di depan rumah kita, itu 1 bulannya lebih kurang 540.000. 1 titik. 1 bulan. Oh my yang God. 500 watt. Iya, luar biasa sekali, makanya bisa membengkak luar biasa ya. Berarti ini juga diperparah dengan warga yang dalam tanda kutip mengganti sendiri bola lampu jalan kita, kira-kira seperti itu ya, Bang Aan? Betul. Oke, baiklah. Nah, kalau misalnya ini tadi juga banyak pertanyaan tadi sebelum kita break ada mana sih tadi? Dari Bu Susi tadi Jalan Jenderal Ujung, Soekarno Hatta dan Citraland ya. Tadi disampaikan Bang Aan juga bahwa ini akan segera ditindaklanjuti. Kemudian juga ada di Jalan Jenderal Ujung yang jalannya sudah dilebarkan, minim lampu jalan. Nah, apakah ini seperti apa? Karena kan si smart lighting ini kan tadi disampaikan kita terkendala karena COVID, jadi pendanaan masih kurang lebih tersendat lah ya. Apa yang kemudian bisa kita berikan nih kepada warga untuk quick respon kita ketika ada lampu jalan yang sudah padam nih, Bang Aan, Bang Adi silakan. Untuk sementara ini mungkin kepada warga yang mengalami mungkin masalah dengan lampu jalan di sekitar lokasinya, kami dari pihak Dinas Perhubungan membuka layanan call center melalui WhatsApp, WA. Berapa itu tuh? Di nomor 0811 769 466. Nah, kenapa WhatsApp? Karena di situ masyarakat bisa langsung share lokasi dan foto kondisi lampu jalannya. Sehingga data itu kami himpun semuanya dan nanti tim kami akan turun ke lapangan untuk mengganti ataupun menindaklanjuti itu semua. Menindaklanjuti itu semua supaya terang benderang lah intinya ya. Bang Aan yang menambahkan? Ya sama seperti itu halnya. Hanya saja ya minta bersabar kepada masyarakat. Karena ya daftar tunggu lah karena keterbatasan fasilitas kita, armada kita. Juga begini Mbak Jessy, saya ingin tambahkan di samping 3 program tadi, kita juga sesuai arahan Pak Kadis, kita juga kalau bisa kita ke pusat mencari celah-celah anggaran yang bisa
diimplementasikan di Kota Pekanbaru. Mungkin salah satu contohnya di tahun 2020 ini tadi itu ada pembangunan PJUTS, pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya. Itu Oke. anggarannya dari pusat ada 150 titik. Mungkin hal-hal seperti itu akan kita upayakan ke depannya. Selain menunggu yang smart lighting ini gitu Iya. ya. Tapi rencana awalnya mungkin bisa disampaikan juga Bang An atau Bang Adi, rencana awalnya ini apakah memang semua perkantoran, semua titik, bahkan jalan yang belum ada dan kemudian akan dibangun itu memakai smart lighting ini gitu nantinya ketika anggarannya sudah fix dan jelas. Ya, sesuai Renstra lagi saya sampaikan, ya harapan kita ke depan seluruh lampu jalan di Pekanbaru ini menggunakan smart lighting. Hanya saja step by step, tidak mungkin sekaligus terbangun. Kita prioritaskan saat di tahun ini dapat misalnya 1.500, tahun depan tambah lagi, berikut sampai seterusnya. Jadi di rencana awal kita nih kalau sebelum COVID gitu ya Bang ya, itu tahun berapa sih akan selesai semuanya Kota Pekanbaru ada menggunakan smart lighting? 2025. 2025 ya. Jadi ada sekitar berapa bola lampu itu yang akan digantikan? Tadi ada 37.000 titik ya berarti ya. Ya. Berarti 37.000 titik akan diganti menjadi si smart lighting ini sendiri. Baik, itu rencana jangka panjang kita. Nah, sedangkan kalau sekarang tadi disampaikan Bang Adi juga kita akan berusaha untuk mengakomodir nih laporan-laporan warga seperti misalnya di perumahan-perumahan tadi yang disampaikan ada padam, tapi kalau perumahan-perumahan yang belum juga ditertibkan ini masih terus kita patroli juga untuk menertibkan lampu-lampu tersebut karena kan 2019 nih tadi, apakah akan kita lanjutkan di 2020 ini? Ya, sampai sekarang Juga masih sebenarnya. Jadi kita kan ada MOU, setiap pengembang perumahan ada MOU sama PLN sama kita pakai. Setiap pengembang itu membangun rumah diharuskan diwajibkan membangun sarana penerangan pasumnya. Nanti mereka bangun lampu jalan, tetapi tetap ikut aturan dari kita. Artinya kita kasih mereka daya 2.200, ya sesuaikan lah dengan daya 2.200 ini. Kita silakan pasang LED, lampu LED ya bisa 20 titik. Kalau dikasih daya besar tentu 8 titik tentu udah trip MCB-nya. Jadi kita juga sudah sosialisasikan kepada pengembang-pengembang baru gitu Bang Aan ya. Udah. Kalau misalnya mereka melanggar nih, apa yang kemudian akan kita lakukan? Sanksi pencopotan atau gimana? Ya kembali lagi itu sudah wewenang PLN, akan dieksekusi sama PLN. Artinya kita nggak bayar, kita nggak bayar rekening ini. Jadi sudah kesepakatan kita di awal bersama PLN. Baik, ini ada satu WhatsApp warga lagi. Di perumahan kami jalan-jalan lingkungan memakai lampu besar. Perumahannya ada di Panam, tapi belum ditertibkan mungkin karena terang benderang ya. Gimana nih Pak? Habis ini langsung ditertibkan Pak Aan berarti. Habisnya disampein sih. Gimana tuh Pak? Berarti masih ada yang belum ditertibkan ya Bang Aan ya? Saya sambung. Jadi 2019 sampai 2020 itu sampai hari ini baru 3 rayon yang baru kita tertibkan dan militerisasi. Jadi ada 2 rayon lagi, Panam dan Simpang 3. Oh, oke. Jadi memang pas lah ya, karena ini tadi warganya ada di Panam. Ini akan di sepanjang tahun ini atau tahun depan akan kita eksekusi untuk menertibkan ini Bang Aan? Mungkin di Desember terus lanjut ke tahun depan. Jadi kita akan ongoing terus ya penertiban ini ya. Dan itu sudah kesepakatan kita kepada PLN. Kalau misalnya masih diganti lagi setelah yang kita ganti ya PLN silakan berurusan dengan si pemilik lampu gitu ya. That's why mungkin ada beberapa warga yang saya ingat juga pernah menyampaikan ke Barabas, tiba-tiba ada orang PLN itu mengambil bola lampu, itu mungkin bagian dari apa yang tadi disampaikan Bang Aan ya. Iya. Jadi kalau memang digantinya lagi lampu itu dengan bola lampu yang berdaya besar, ya PLN akan mencopot, dibongkar habis, bukan bolanya saja, dengan kap-kapnya itu dibongkar. Widih, oke. Jadi ada Dishub dan juga ada PLN dalam hal ini ya untuk si penertiban ini. Iya, karena yang punya listrik itu mereka. Iya, kita sebagai
apa nih Bang? Sebagai ini ya, Ya pelayan masyarakat. tapi tetap yang punya listrik adalah PLN. Jadi kalau misalnya melangkahi aturan, ya sudah PLN yang menertibkan. Oke, baik. Itu tadi Mitra Kota beberapa WhatsApp dari warga ya, semoga bisa menjawab. Kita balik lagi ke smart lighting ini. Tadi ini saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan Bang Aan. Smart lighting ini sendiri di Dinas Perhubungan sudah dipakai, berarti sudah awam ya untuk teman-teman dari Dinas Perhubungan untuk smart lighting sistemnya atau bahkan juga pengoperasiannya itu sudah paham kita ya Bang Aan. Iya, artinya di KTSP di bidang kita khususnya di seksi lampu jalan yang mengelola lampu jalan Kota Pekanbaru ya paham. Kita punya ruang kontrol dan bisa kita pantau melalui Android, khususnya saya dan Pak Kabit bisa mantau. Oh, oke. Pak Kabit mungkin ingin menambahkan? Ya, jadi smart lighting ini Mbak memudahkan kita dalam hal pengawasan. Nah, pengawasannya kita bisa langsung kontrol di ruang kontrol kita di Dishub dan melalui Android. Nah, terhadap yang tidak menggunakan smart lighting yang selama ini, mungkin di luar itu, itulah yang kawan-kawan kita bagi dalam 2 shift itu sampai mobile sampai jam 1 malam keliling mengawasi itu gitu. Jadi kan operasional untuk itu kan memang cukup berat juga. Makanya kita ke depan jangka panjang berusaha mengalihkan ke situ. Karena dalam hal pengawasannya lebih mudah. Contoh ketika saya di ruangan, saya lihat layar monitor dashboardnya, kita bisa lihat lampu di mana saja yang mati, yang mengalami kendalanya apa saja. Jadi kawan-kawan kita, anggota-anggota kita langsung turun ke lokasi gitu. Dalam hal pengawasan lebih mudah. Oke, tapi si smart lighting ini apakah juga berhubungan dengan faktor cuaca, misalnya kayak ada apa sih petir atau hujan gitu? Apakah juga akan lebih kuat dan tahan dibandingkan lampu biasa kalau dari segi ketahanan itu? Oke, gini, untuk peralatan elektronik atau listrik segala macam itu, apalagi di luar ya, jadi ada faktor alam, Nah, berarti hujan, petir semacam, ada faktor teknis, terjadinya pemadaman listrik segala macam itu berpengaruh. Kemudian ada faktor manusia, atau manusia tadi ya tidak semua manusia di Pekanbaru ini suka terang. Ada beberapa orang yang suka gelap, jadi ya itu wajarnya ada. Dilihatnya kabel ini bisa dijadikan uang, bisa aja dicuri. Gitu. Nah itu dia tuh. Jadi untuk lampu ini sendiri dia punya protek terhadap tegangan lebih. Artinya apabila ada petir, lampu ini punya protek. Tetapi untuk listriknya, ya untuk listriknya sendiri apabila ada petir segala macam, listrik padam, ya padam juga. Ya padam. MCB-nya trip gitu kan, di panel trip MCB atau segala macam, lampunya akan mati. Tapi akan menginformasikan ke smartphone kita atau ke ruangan kontrol kita, lampu ini mati. Kenapa? Karena padam listriknya, karena MCB-nya trip atau segala macam. Demikian. Jadi maksud saya yang membedakan smart lighting ini dengan lampu biasa, lampu di PJU kita biasa itu apakah memang hanya sistemnya yang bisa kita kontrol atau dari segi ketahanan lampu ini sendiri memang punya benefit lain gitu atau sama saja sebenarnya? Ya jelas ada beda. Itu Pertama, dia tuh Pak. Dia punya sistem kontrol, bisa menginformasikan ke kita. Kalau soal ketahanan mereka punya protek sendiri. Wih, berarti kan biar masyarakat juga tahu nih, kita menganggarkan smart lighting ini, kemudian kita juga merencanakan jangka panjang smart lighting ini, itu benefitnya apa untuk kedepannya gitu ya. Tapi ketahanannya sendiri dia sampai berapa tahun bisa terang benderang, nggak diganti-ganti lagi atau memang sampai seumur hidup gitu? Jaminannya Pak. Kayak salah. Berapa tahun? Nah. Iya ya, sampai hari ini garansinya 4 tahun. Artinya 4 tahun itu mereka apabila rusak akan diganti unit gitu oleh pabrikan. Bola lampunya. Ya. Oke. Garansi gitu. Siap. Nah ini ada lagi WA warga, masih ada nih Bang Aan, Bang Adi, lampu jalan yang kadang siang hari masih menyala. Apakah ini bagian dari smart lighting juga? Atau ini yang belum jadi smart lighting? Kalau yang itu saya pastikan yang bukan bagian dari smart lighting. Karena nggak mungkin smart lighting masih nyala. Kalau yang smart lighting dia pasti termonitor di kantor kita. Dan pasti akan dimatikan ya? Pasti udah mati sendiri kok. Kalau smart lighting kita yang kontrol gitu. Ih keren banget sih. Smart lighting ini yang dimming ketapaan tadi. Malahan di jam-jam tertentu mungkin yang kita perlu
wattnya tinggi, dia akan maksimal 100%, kemudian dia akan meredup sendiri nanti sampai 60%, 50% bisa kita setting, itu yang dimming itu. Tapi awalnya mungkin pemerintah kota kita ya mengimitasi si smart lighting ini dari ada percontohannya kah? Ada kota yang dahulunya kita jadikan kota percontohan, atau memang ini rencana jangka panjang kita dari awal, atau gimana Pak Aan, Bang Adi? Iya, di Indonesia nih ya kita menyontoh kota besar Jakarta. Oke, itu sudah pakai semuanya ya? Ya, Jakarta Siap. udah pakai itu semua. Jadi di tahun 2017 kita pernah studi banding ke sana. Siap. Jadi ilmunya kita ambil dari sana. Mhm. Justru sekarang untuk Riau, kabupaten kota belajar sama kita. Kota Pekanbaru, wih luar biasa. Bang Adi ada yang ingin ditambahkan untuk smart lighting ini? Saya kira cukup Mbak, mungkin Mbak ada yang ingin tanyakan lagi. Aduh, iya. Kita akan jeda sejenak ya Mitra Kota, dan pertanyaan dari Anda juga masih ingin kami dengarkan di 0822 8504 6975. Masih boleh nanya ya Bang An, Bang Adi ya? Boleh, siap. Siap, akan kita layani. Tadi juga disampaikan Bang Adi bahwa kita punya call center atau WA yang selalu aktif 24 jam, benar ya Bang? Ya. Benar Ibu. 24 jam ya, jadi nggak tidur-tidur nih ya yang pegang WA nih ya. Dia kan ada komputer. Udah ada mesin kan. Siap. 0811 769 466 jika memang ada keluhan terkait dengan PJU yang ingin Anda sampaikan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Karena memang 2019 saya ingat sekali karena saya di Halo Barabas, ini paling banyak sekali WhatsApp warga di tahun itu yang menanyakan kenapa lampu kita diganti, kenapa kemudian jalan kita terlihat lebih redup dari biasanya, kenapa sepertinya Pemko jor-joran sekali untuk mengurangi tagihan listriknya ya. Itu mungkin bukan jor-joran sekali ya, tapi memang sudah segitu harusnya gitu kali Bang Adi ya. Dan yang selama ini terjadi mungkin karena kita melakukan pembiaran akhirnya terbuai, dan ketika dilakukan penertiban sepanjang 2019 warga ada yang merasa tidak senang atau tidak ini. Tapi di Dinas Perhubungan sendiri di bahkan ruangan kita ya, di ruangan bidang kita itu sudah menggunakan smart lighting ya. Di ruangan bidang kita, bidang KTSP, kita juga sudah menggunakan smart lighting. Jadi kita pengen bidang kita saja menggunakan ini, di luar juga gitu. Kebayang ya orang-orang di bidang ini berarti smart people banget ya. Lampunya aja smart lighting. Amin. Siap. Nah, ini yang dari tadi mungkin ditanyakan oleh warga, apakah memang ini hanya akan menyerap APBD kita atau nantinya akan ada bantuan-bantuan juga dari pusat untuk bisa next pengadaan smart lighting ini, karena ini kan belum semua ya, masih ada masih akan banyak lagi saya kira. Nah, apakah nanti akan ada nih proposal-proposal kita ke pusat untuk kemudian membantu agar si Kota Pekanbaru ini benar-benar menjadi smart lighting di semua lini, bahkan lampu gang sekalipun, Bang Ya, Adi? jadi terkait dengan itu kan program peremajaan kita, selain smart lighting juga PJUTS, namanya penerangan jalan umum tenaga surya. Nah, sesuai arahan Pak Kadis tadi saya sampaikan, kita juga untuk berusaha untuk mencari dana-dana di pusat untuk bisa dibangun di Kota Pekanbaru. Amin. Mudah-mudahan semua bisa kita lakukan, Pak Jesse. Tapi rencana awalnya memang smart lighting ini bukan untuk jalan besar dan protokol aja ya, jalan-jalan kecil juga ya Bang, atau gimana? Kalau untuk sementara ini Pak An ya, kita pengen awalnya di jalan-jalan Besar besar dulu. Ya, protokol gitu. Oh, oke. Berarti jalan rumah saya nggak akan ada dong smart lightingnya. Siap. Tapi kan lampunya tetap ada, Mbak Tapi Jesse. lampunya tetap ada, makanya saya jalan nggak nabrak ya Pak. Iya. Siap. Kalau ada keluhan sampaikan ke call center kita. Di 0811 769 466. Tadi juga sempat disinggung sedikit tentang PJUTS tenaga surya. Nah, ini kalau ini gimana lagi nih? PJUTS ini menggunakan tenaga surya, Mbak Jesse. Jadi Maksud saya sudah diimplementasikan atau masih sudah di tahun 2020 ini sudah ada yang dibangun, dan malah di 2020 ini dalam proses pembangunan itu bantuan dari pusat ada sekitar 150 titik ya Pak An ya. Iya, betul. Nah, prosesnya sekarang baru sampai Pondasi. Pondasi kemarin sampai pembuatan lubang, penggalian pondasi, pengecoran pondasi. Nanti tahap selanjutnya akan pemasangan tiang dan segala macamnya. Titik-titik yang kita pasang itu di mana aja tuh? Tersebar di 12 kecamatan. Tapi diprioritaskan memang daerah-daerah yang belum ada lampu jalannya dan jauh dari jaringan listrik. Tapi sistemnya sendiri mungkin secara awam bisa dijelaskan apakah hanya mengandalkan tenaga surya atau gimana tuh Bang? Iya, betul. Jadi PJUTS ini memang mengandalkan
tenaga surya Mhm. atau energi terbarukan, tidak menggunakan listrik, PLN, wih, jadi tidak ada beban lagi gitu. Jadi beban anggarannya tidak akan ada ke PLN, tapi cuma untuk pengadaan alat-alat itu tadi. Ya, sampai hari ini pun kita dapat bantuan, bukan uang PAD kita. Itu yang salah satu upaya kita mengurangi beban APBD kita. Kita coba seperti arahan Pak Kades, coba koordinasi ke pusat. Siapa tahu ada anggaran-anggaran yang bisa dibangunkan di sini. Tapi dibanding dengan smart lighting ataupun PJUTS ini, kita lebih memprioritaskan untuk si pemasangan smart lighting ini kali ya Pak? Ya, kalau untuk kita smart lighting. Oh, oke. Jadi PJUTS ini sifatnya hanya bantuan dari pusat, ya. Dan kita di sini sebagai pengelolanya, yaitu di Ya, Perumahan juga Kota ada Pekanbaru. dari kita juga ada pengadaan itu lampu PJUTS tadi. Itu tadi diprioritaskan untuk daerah yang jauh dari aliran listrik. Atau jaringan listriknya bermasalah atau trafo PLN-nya bermasalah. Jadi terkait dengan aliran listriknya Mbak, lokasinya PJUTS ini. Oh, oke. Nah, mungkin juga banyak pertanyaan dari warga. Ini kan kita punya kecenderungan untuk agak agak wah melihat hal-hal baru ya. Kalau misalnya dengan pemasangan smart lighting ini atau PJOTS ini kemudian banyak mengundang oknum-oknum tidak dikenal untuk mencuri entah kabelnya kah, bola lampunya. Nah, itu apa tindakan pencegahan kita, Bang Aan, Bang Adi? Ya, itu tadi kalau smart lighting tadi kan jelas dia punya portal. Artinya apabila ada kendala, ada gangguan di lampu tadi, mereka akan memberi sinyal ke kita. Memberi informasi bahwa lampu ini rusak, bahwa lampu ini ada gangguan atau segala macam. Jadi untuk untuk kita udah jelas ada. Oh, oke, siap. Jadi nggak akan kecil sekali kemungkinan untuk dicuri gitu ya, Ya, kalau Bang, dicuri orang akan dapat informasi kita, oh, mati lampu ini kan. Oke, kira-kira seperti itu. Di akhir kebersamaan kita, Bang Adi mungkin bisa menyampaikan himbauan bagi warga yang masih memakai lampu besar atau lampu yang belum hemat energi dan WhatsApp ataupun call center ya ataupun layanan aduan yang bisa warga hubungi untuk bidang kita. Bang Adi, silakan. Jadi bagi warga-warga yang mengalami keluhan terhadap LPJU ini, lampu penerangan jalan, mungkin intinya dapat melaporkan ke call center kita. Siap. Di nomor yang saya sampaikan tadi, melalui WA, dan mungkin kenapa melalui WA, mereka bisa langsung foto dan share lokasinya. Yang kedua, kita juga menghimbau kepada warga-warga kita untuk menggunakan lampu yang sesuai dengan standar yang ada. Demikian. Yaitu standarnya adalah di bawah 100 watt tadi ya. Ya, untuk daerah perumahan ya. Oke, baiklah. Bang Aan, terima kasih untuk waktunya. Bang Adi, terima kasih. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, terima kasih. Semoga kita benar-benar bisa mewujudkan semua titik ya, bahkan jalan tersempit sekalipun untuk pemakaian smart lighting tadi. Wah.